Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perubahan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Sebelum kita membahas negara-negara yang ada di ASEAN, mari sedikit kita membahas secara singkat tentang sejarah berdirinya ASEAN. ASEAN singkatan daripada Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Jadi, negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara memiliki suatu organisasi, suatu perhimpunan yang ada di kawasan Asia Tenggara dan beranggotakan 11, termasuk negara Timur Leste yang terakhir tergabung ke dalam ASEAN. Dalam penandatanganan deklarasi yang diadakan di kota Bangkok, negara Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967, negara ASEAN didirikan oleh 5 negara saja. Yang pertama negara Filipina, yang kedua Indonesia, yang ketiga Thailand, yang keempat Malaysia, dan yang kelima Singapura. Negara-negara yang tergabung ke dalam ASEAN atau negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama ada negara Indonesia yang beribu kota DKI Jakarta. Kemudian ada negara Singapura beribu kota Singapura. Ada negara Malaysia beribu kota Kuala Lumpur. Kemudian ada negara Brunei Darussalam beribu kota Bandar Sri Begawan. Kemudian ada negara Vietnam beribu kota Hanoi. Dan ada negara Kamboja beribu kota Phnom Penh. Kemudian ada negara Thailand beribu kota Bangkok. Kemudian negara Laos beribu kota Vientiane. Dan negara Myanmar beribu kota Naypyidaw. Dan yang berikutnya negara Filipina beribu kota Manila. Dan yang terakhir negara Timor Leste beribu kota Dili. Unsur-unsur dan sosial kawasan Asia Tenggara. Kita akan berbicara kepada perbatasan Asia Tenggara. Yang pertama, di sebelah utara berbatasan dengan Cina dan Laut Cina Timur. Di sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Dan di sebelah selatan, kawasan Asia Tenggara berbatasan dengan benua Australia dan Samudra Hindia. Kemudian di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, Teluk Benggala, Laut Andaman, dan Bangladesh. Itulah perbatasan wilayah kawasan Asia Tenggara. Bentang alam. Perlu kita ketahui, luas wilayah Asia Tenggara kurang lebih 4,5 juta kilometer persegi. Dan Asia Tenggara merupakan wilayah pertemuan gugusan pegunungan muda Mediterania dan Sirkum Pasifik. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan pegunungan muda Mediterania? Pegunungan muda Mediterania adalah pegunungan di permukaan bumi yang dimulai dari pegunungan Alpen yang ada di negara Perancis, Italia, dan Swiss. Kemudian dilanjutkan dengan pegunungan Himalaya yang ada di negara Pakistan, India, Tiongkok, Bhutan, dan Nepal, dan sampai kepada negara Indonesia. Kemudian, apa itu Sirkum Pasifik? Sirkum Pasifik adalah rangkaian pegunungan yang memanjang dimulai dari pantai Pasifik, kemudian Amerika, Kamchatka Jepang, Filipina, lalu masuk ke Iran, Australia, hingga ke Selandia Baru. Di kawasan Asia Tenggara terdapat sungai dengan panjang kurang lebih 4.000 km
berhulu di wilayah Cina, melintasi negara di Asia Tenggara yaitu Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Di Asia Tenggara, sungai-sungai besar juga terdapat di wilayah Indonesia, seperti Kalimantan dan Sumatera. Iklim di wilayah Asia Tenggara merupakan iklim tropis. Berikut karakteristiknya. Angin dan suhu Asia Tenggara membentang di daerah ekuator, sehingga memiliki angin musim yang datang dari gurun-gurun di Australia dan daratan Asia. Angin musim merupakan gerakan massa udara yang terjadi karena perbedaan tekanan udara antara dua wilayah. Dan angin ini menyebabkan Asia Tenggara memiliki hanya dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Sosial budaya. Jumlah penduduk di Asia Tenggara per Januari 2018 mencapai kurang lebih 652.458.659 jiwa. Agama utama yang ada di masyarakat Asia Tenggara adalah Islam, Buddha, Hindu, dan Katolik Roma. Suku-suku bangsa yang mendiami Asia Tenggara berasal dari berbagai ras di dunia, tetapi sebagian besar didominasi oleh ras kulit kuning, seperti Cina, atau disebut juga dengan ras Mongoloid. Mayoritas penduduk di kawasan Asia Tenggara bermata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu, banyak negara-negara di kawasan Asia Tenggara dinamakan sebagai negara agraris. Bahasa utama yang digunakan adalah bahasa Melayu dan beberapa bahasa peninggalan masa penjajahan seperti Inggris, Portugis, dan Spanyol. Sumber daya alam dan perekonomian di kawasan Asia Tenggara. Sumber daya alam di kawasan Asia Tenggara terutama pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara yaitu Thailand, Indonesia, Filipina, Myanmar, Vietnam. Hasil tambang di kawasan Asia Tenggara yaitu jalur timah ditemukan di semenanjung Malaysia dan Indonesia. Endapan minyak terdapat di Indonesia dan Myanmar. Gas alam ditemukan di Indonesia. Batu bara ditemukan di Vietnam dan Indonesia. Mineral besi ditemukan di Vietnam, Malaysia, dan Filipina. Selain pertanian dan pertambangan, beberapa negara Asia juga mengembangkan kegiatan industri. Salah satunya yaitu di negara Singapura dan negara Asia Tenggara lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.